Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu, walaupun melalui media video. Nah, jangan lupa kalian berdoa, kemudian jangan lupa tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Nah, alhamdulillah, terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah mengirim tugas kalian yang Ibu berikan seminggu yang lalu. Dan itu pun bagi yang belum mengirim, Ibu tunggu ya. Nah, kemudian tadi sudah Ibu periksa tugas kalian itu, alhamdulillah ada beberapa yang sudah paham, juga ada beberapa yang belum paham. Nah, di mana yang sudah paham itu sesuai dengan contoh yang Ibu berikan, kemudian yang belum belum berhasil nggak masalah, berarti kalian perlu belajar lagi. Nah, terus ada Ibu lihat kayak ngambil dari koran itu cuma kayak di screenshot aja, terus dikumpul dikasih foto. Nah, maksud Ibu itu bukan seperti itu. Nah, maksud Ibu itu kalian belajar dari awal. Makanya Ibu beri waktu seminggu karena untuk kenapa berkelompok. Nah, kalau berkelompok itu misalnya minimal dalam satu kelompok mengumpul 2 lembar. Nah, kemudian kan kalian bisa berbagi tuh satu lembarnya teman kalian, satu lembar temannya lagi. Nah, untuk teksnya nggak usah banyak-banyak, yang penting dia ada judul, kemudian ada fotonya, kemudian di situ ada kolom yang terbagi menjadi 2 atau 3 seperti yang sudah Ibu contohkan. Nah, untuk yang sekarang ini Ibu mau memberikan contoh ulang. Nah, di sini itu sudah ada data yang akan Ibu buat menjadi kolom koran. Nah, di sini juga sudah ada foto Ibu. Nah, ini. Nah, ini sudah ada foto Ibu yang mau Ibu masukkan ke dalam kolom koran. Nah, foto ini seharusnya itu berada nanti di atas sini, tapi ini masih di bawah ya. Nah, yang pertama adalah, nah, kemudian Ibu temukan juga masih ada yang seperti ini, bentuk dari paragrafnya masih belum diratakan. Nah, itu minta tolong nak diratakan. Apalagi kalian itu perkantoran. Jadi anak perkantoran itu ketika mengetik itu harus rapi, ya. Nah, bagaimana caranya? Masuk ke menu home. Terus paragraf. Ini ambil yang Just TV, rata kanan kiri. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian namanya juga paragraf, pasti per alinea itu ada yang menjorok ke dalam. Maksudnya menjorok ke dalam seperti apa? Tekan tombol tab di laptop atau di keyboard itu biasanya ada tombol tulisan tab, TAB, ada tanda panahnya. Tekan satu kali. Nah, sama di bawahnya juga tekan satu kali. Di bawahnya juga sama. Ini di bawahnya juga sama. Nah, ya sudah terbentuk menjadi seperti ini. Oke, kemudian untuk foto, ketika Ibu geser ke atas, paragrafnya ini kemana-mana larinya ya. Nah, bagaimana caranya supaya mau di posisi yang diinginkan? Pilih format ini, kemudian kalian pilih wrap text. Nah, kalian bisa pilih square atau bisa pilih type. Contoh kalau kita pilih square, nah seperti ini hasilnya. Oke. Nah. Ya. Nah, bisa seperti ini hasilnya. Nah, kemudian kalau misalnya mau nih dibagi yang bawah nih, mau dibagi jadi kolom koran. Agak jauh ya, di enter lagi. Kemudian kalian masuk ke page layout, pilih yang kolom, page setup, terus kolom. Kita coba ya, apakah dia mau terubah menjadi 2 kolom? Nah, kalau misalnya dengan syarat ketika ingin merubah menjadi 2 kolom, itu kalian enter lagi. Ada tombol enter di keyboard, jauhkan jaraknya dengan yang baris di atas. Ya, seperti ini hasilnya. Kemudian kalau huruf pertamanya huruf besar seperti apa? Di blok 1 bisa seperti ini. Kemudian masuk ke menu insert. Ini Ibu tunjuk ya, sudah. Kemudian pilih drop cap. Text drop cap. Nah, ini yang kedip-kedip. Oke. Nah, seperti ini hasilnya. Nah.
Jadi Ibu harapkan kalau misalnya kalian itu belum paham, nah silahkan ditanyakan karena bertanya itu gratis dan Ibu akan dengan senang hati menjawabnya. Nah, kemudian apakah dari yang tugas Ibu berikan ada pertanyaan? Ya, jika tidak ada pertanyaan, oke, Ibu akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi mail merge. Nah, dalam dunia perkantoran, mail merge ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena mail merge itu digunakan untuk mempermudah. Contoh, nah ini pengertiannya mail merge, bisa kalian baca. Nanti bisa juga, kalau misalnya kalian masih bingung, kalian bisa searching di Google. Nah, mail merge adalah alat yang berguna untuk menghasilkan beberapa surat, label, amplop, tag name, sertifikat, dan lainnya menggunakan informasi yang disimpan dalam daftar, database, atau spreadsheet. Spreadsheet itu Excel. Nah, jadi ini sangat penting. Kenapa? Kalau misalnya kalian itu contoh membuat surat dalam di satu perusahaan itu biasanya itu yang berganti itu kalau misalnya hari ini ada yang sakit, besok ada yang sakit. Nah, dibuatkan surat izinnya. Kalau misalnya mengetik ulang capek enggak? Capek ya, karena bagian admin itu sibuk. Jadi biasanya surat itu yang di mail merge itu ada nomor surat, ada nama, kemudian ada tanda tangan atau nama yang bersangkutan yang sedang sakit atau izin. Nah, itu fungsinya ya mail merge. Nanti bisa kita lihat, kalau ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan. Nah, kemudian mail merge seperti ini, kenapa Ibu agak cepat-cepat? Karena memburu waktu. Ya, kalau misalnya kalian pokoknya ada yang ditanyakan, tanyakan aja, nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah malu-malu dengan Ibu, ya. Ibu malah bingung kalau misalnya tidak ada yang bertanya. Nah, oke. Jadi di sini ada data siswa. Nah, data siswa itu nanti akan kita isi dengan nama, hobi, alamat, jenis kelamin. Nah, yang pertama, silakan disimak ke depan. Pilih mailing. Nah, kemudian pilih select recipient, pilih tipe a new list, klik. Sampai sini tidak berhenti sampai sini. Pilih. Nah, pilih yang customize column, customize column, customize tulisannya, bacanya customize. Klik. Nah, kemudian masukkan nama, hobi, alamat, jenis kelamin. Bagaimana caranya? Add. Tambahkan nama. Nama. Oke. Tambahkan lagi apa? Hobi. Oke. Tambahkan lagi alamat. Oke. Tambahkan lagi jenis kelamin. Oke. Setelah itu kita oke. Nah, setelah di oke, nah, kita bisa masukkan nama. Contoh nama Ani. Kalian pindah ke sebelahnya bisa dengan cara mengklik, bisa juga dengan cara tombol tab-nya ditekan, TAB-nya tadi di keyboard. Tombol tab di atasnya caps lock ya. Klik di sini hobi masak misalnya. Alamat Simpang, Ibu singkat. Jenis kelamin P. Kemudian pilih new entry. Klik new entry yang di bawahnya ini. Nah, nama Ali, hobinya sepak bola, kemudian alamatnya Batu Licin, jenis kelamin laki-laki, kemudian new entry lagi,
Nama, Rosa, hobi, nyanyi, alamat, Satui, jenis kelamin, perempuan. Satu lagi, nama, Doni, hobinya, piano, alamat, hobi main piano maksudnya, alamatnya, Sebamban, misalnya, jenis kelaminnya laki-laki. Setelah itu kita oke. Nah, setelah di oke muncul perintah untuk menyimpan. Jangan lupa jangan menyimpan di local disk C. Simpan di local disk D, kemudian simpan dengan nama data saya misalnya. Klik save. Nah, akan muncul seperti ini. Oke, bagaimana cara memasukkannya? Perhatikan ya nak ya. Nah, kemudian ada di mailing, masih di mailing. Nah, di mailing ini pilih di write and insert fields, di write and insert fields yang insert merge fields. Klik nama, klik hobi, alamat, diklik satu persatu ya. Nah, ini kalau di sertifikat ini biasanya kepake banget, pakai ini biasanya. Nah, setelah itu pilih preview result. Preview result, diklik. Nah, oke. Bagaimana cara mengetahui ketiga teman Ani tadi? Tanda panahnya ke kanan atau ke kiri. Klik aja. Nah, Ali, Rosa, Doni. Nah, silahkan jika ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan. Kemudian untuk tugas, jadi Ibu beri tugas ini akan sama dikumpulnya hari Senin. Soalnya Ibu mau melihat bagaimana perkembangan kalian setelah Ibu jelaskan apakah kalian paham. Nah, tugasnya adalah kalian membuat contoh sertifikat yang simpel. Jadi ada di situ nama, kemudian ada kejuaraan juara berapa. Nah, gunakan mail match ya. Kalian boleh mengambil dari Microsoft Excel. Kalau dari Microsoft Excel yang kalian gunakan adalah ini. Use exciting list. Karena ini Ibu membuat, jadi Ibu tipe new list. Kemudian kalau misalnya kalian sudah ada filenya, nama lengkap diketik dulu semuanya di Excel. Use exciting listnya dipilih ya. Silahkan kalian bereksplorasi sendiri. Kalian berkarya, buat contoh sertifikat, berkelompok. Kelompoknya tetap sama. Nah, Ibu tunggu pengumpulannya hari Senin ya. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.